Styrofoam dalam industri pangan, dampak kesehatan dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Kali ini, kita akan membahas evaluasi penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Mari kita mulai. Apa itu styrofoam? Kemasan pangan adalah hal yang sangat krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan produk makanan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau BPOM, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik terhadap kontaminasi, tetapi juga mengatur interaksi antara produk dan lingkungan sekitarnya. Dengan kemasan yang baik, umur simpan produk dapat diperpanjang, kesegaran terjaga, dan kerusakan akibat faktor eksternal seperti cahaya, udara, dan kelembapan dapat dicegah. Salah satu bahan kemasan yang banyak digunakan adalah styrofoam. Styrofoam memiliki beberapa keunggulan, termasuk sifatnya yang ringan, murah, dan mampu menahan suhu panas maupun dingin. Oleh karena itu, styrofoam sering digunakan untuk mengemas berbagai jenis makanan, mulai dari makanan cepat saji hingga produk dairy seperti yogurt dan es krim. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, ada persoalan yang harus kita perhatikan. Kita perlu memahami lebih dalam tentang bagaimana penggunaan styrofoam dapat mempengaruhi kesehatan kita dan lingkungan. Masalah kesehatan. Penggunaan styrofoam menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kesehatan manusia. Styrofoam terbuat dari polistirena, yang dapat melepaskan senyawa berbahaya, seperti monomer styrene. Senyawa ini berpotensi berpindah ke dalam makanan, terutama ketika makanan tersebut terpapar suhu tinggi atau kontak dengan makanan berlemak. Mari kita lihat lebih dalam. Penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap styrene dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan sistem saraf, kanker, dan efek negatif lainnya. Misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa senyawa ini dapat mengganggu sistem endokrin, yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis. Ini adalah masalah yang sangat serius karena banyak dari kita tidak menyadari seberapa besar risiko yang mungkin kita hadapi. Paparan jangka pendek terhadap styrene juga dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala, pusing, dan iritasi pada kulit, serta saluran pernapasan. Gejala ini sering terjadi pada individu yang terpapar styrene dalam jumlah tinggi, seperti pekerja di industri kemasan. Dalam beberapa kasus, paparan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup individu. Kita harus sangat berhati-hati, terutama bagi mereka yang sering menggunakan kemasan styrofoam dalam kehidupan sehari-hari. Dampak lingkungan. Selain dampak kesehatan, styrofoam juga memberikan kontribusi besar terhadap masalah lingkungan. Styrofoam sulit terurai dan didaur ulang, sehingga berkontribusi pada penumpukan limbah plastik yang merugikan lingkungan. Ketika dibuang, styrofoam dapat mencemari tanah dan air, serta mengganggu ekosistem. Mari kita lihat lebih jauh. Penumpukan styrofoam di lingkungan dapat menyebabkan masalah serius, seperti penyumbatan saluran air dan pencemaran tanah. Styrofoam yang terurai juga dapat menghasilkan mikroplastik yang berbahaya bagi kehidupan akuatik dan dapat masuk ke rantai makanan yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa limbah styrofoam seringkali tidak dikelola dengan baik. Banyak negara masih kesulitan dalam mengelola limbah plastik, dan styrofoam menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam akumulasi sampah plastik di lautan dan lingkungan. Penumpukan sampah ini bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam kehidupan laut dan ekosistem yang bergantung padanya. Metode penelitian. Untuk memahami lebih dalam mengenai isu ini, penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau literature review. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis literatur relevan tentang penggunaan styrofoam dalam kemasan pangan. Kami mencari dan mengevaluasi berbagai sumber termisek buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan tesis. Mari kita lihat bagaimana proses ini dilakukan. Kami mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang ada, mengumpulkan data yang mendukung argumen kami, dan menganalisis informasi yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor utama, seperti suhu, waktu kontak, dan komposisi makanan, dapat mempengaruhi laju migrasi zat berbahaya
dari styrofoam ke dalam makanan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa makanan panas yang dikemas dalam styrofoam berisiko lebih tinggi untuk mengalami migrasi senyawa berbahaya, terutama jika makanan tersebut mengandung lemak tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat banyak makanan yang kita konsumsi sehari-hari dikemas dalam bahan ini. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian kami mengindikasikan bahwa makanan panas yang dikemas dalam styrofoam berisiko lebih tinggi untuk mengalami migrasi senyawa berbahaya, terutama jika makanan tersebut mengandung lemak tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat meningkatkan laju migrasi senyawa kimia ke dalam makanan. Ini menambah lapisan risiko yang harus kita pertimbangkan. Selain itu, semakin lama makanan bersentuhan dengan kemasan styrofoam, semakin besar kemungkinan zat berbahaya akan berpindah ke dalam makanan. Dalam satu studi, makanan yang dibiarkan dalam kemasan styrofoam selama beberapa jam menunjukkan kadar styrene yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang hanya bersentuhan sebentar. Ini adalah temuan yang sangat penting untuk diingat, terutama bagi mereka yang sering menggunakan kemasan styrofoam. Berdasarkan data yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa paparan terhadap senyawa-senyawa toksik dari styrofoam dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dampak ini agar kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya evaluasi penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan. Meskipun styrofoam menawarkan berbagai keuntungan, ada kekhawatiran signifikan terkait dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Kami merekomendasikan agar produsen makanan dan pembuat kebijakan mempertimbangkan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan bahan kemasan biodegradable atau yang lebih mudah didaur ulang dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif dari limbah kemasan. Sebagai konsumen, kita juga memiliki peran dalam mengatasi masalah ini. Kita dapat memilih untuk mendukung produk yang menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dengan membuat pilihan yang lebih sadar, kita dapat membantu mengurangi permintaan terhadap styrofoam dan mendorong produsen untuk beralih ke bahan kemasan yang lebih aman. Kesadaran publik juga sangat penting. Mari kita bersama-sama mengedukasi orang lain tentang bahaya penggunaan styrofoam dan pentingnya memilih alternatif yang lebih aman. Dengan berbagi informasi ini, kita dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Mari bersama-sama berkontribusi pada kesehatan dan lingkungan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Disusun oleh kelompok 5 Teknologi Pangan Halal tahun 2025, Universitas Juanda Bogor, Andri Yatman, Erlin, Julia Syafir Indra, Haryanto, dan Sanaya Raihani Kartika Ratri.